Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Dikatakan Nabi Muhammad SAW bahwasanya tidaklah diutus aku terutama seutamanya untuk menyempurnakan akhlak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan wallahu ghafurun rahim, bahwasanya Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi, yang mana kita berkumpul di malam hari ini di Masjid Nurul Iman, di Majlis Sirul Ahdar, yang mudah-mudahan keberkahan daripada majalisul khair, majelis yang baik kita dapatkan, kita hasilkan, dan kita menjadi orang yang soleh, yang mana bisa dilihat Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kelak dilihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakir hormati Ustaz Ahmad Ramadan, matan Allah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Ustaz Karim, mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Dan kepada RT dan kepada hadirin semuanya, mudah-mudahan digabul hajat, dimudahkan urusan, disehat afiatkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Keteduhan hati. Hati ini harus bisa memenangkan nafsu. Hati ini harus bisa menahan atau menguasai diri. Hati ini dari mana asal segala sesuatu dalam tubuh kita berangkat dari hati. Allah Subhanahu wa taala itu letakkan selalu di hati kita, dan selalu kita menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hati. Jadi hati yang teduh, hati yang selalu menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang hidup enggak ada yang kepengen mati. Orang kalau hidup haram mengharapkan mati, tapi umur enggak ada yang ngerti. Kadang kita hidup, kita menemui sesuatu musibah, kadang kita mengalami keadaan sampai mati. Allah menentukan segala sesuatunya untuk kita tafakur luar biasa. Allah menentukan segala sesuatunya untuk kita ibadah kepada Allah. Kenapa berfikir dalam ibadah? Karena harus ngerti ilmunya. Sesuatu ibadah yang dikerjakan tanpa dasar ilmu fahuwa rad, itu tertolak dan la tuqbal indallah, di sisi Allah enggak diterima, enggak digabul sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Terus seorang ini bagaimana hatinya dilihat Allah? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Allah mengatakan kalau kita rajin ibadah, kita banyak berzikir, bersolawat, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Allah akan memberikan futuhul arifin. Allah akan membuka hati kita supaya kita dilihatnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ikhtiar usaha, harus berusaha sebagaimana mungkin, sebagaimana caranya, bagaimanapun cara untuk kita bisa dilihat Allah Subhanahu wa taala. Terus orang ini yang memiliki hati yang teduh, hati yang di dalam diri orang itu selalu memikirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa memikirkan Rasulullah? Karena segala sesuatu di dunia ini yang dikatakan rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan andai kata kita mengharapkan kehidupan bahagia dunia akhirat, yang dikatakan itu doa sapu jagat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mengharap kita untuk bahagia di dunia dan di akhirat, mendapatkan kebaikan hasanah di sana,
yaitu dengan apa? Dengan pun banyak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang hatinya teduh ini yang dikatakan memiliki wajah yang bersahaya. Kenapa? Karena selalu ia enggak lepas dari wudhu ketika salatnya. Ia selalu khusyuk tumaninah dalam salatnya. Ia selalu menghadirkan dalam salat. Ia mengerti bahwa ada Allah. Allah menyaksikannya. Allah yang menghitung-hitung menjumlah-jumlahkan pahalanya. Allah yang menyempurnakan ibadah kita. Dan Nabi dikatakan Rasulullah, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Dikatakan kesempurnaan akhlak kita karena mengikuti Nabi Muhammad SAW, karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita di hadapan manusia, mungkin kamu hanya bangkai di mata Allah. Nauzubillah min dzalik. Sebisa apapun kita bisa ini dan itu segala macam tanpa ridhanya Allah, sesungguhnya hati itu mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk dilihat mata-mata kita seperti ini manusia ini, bukan, tapi untuk mendapat ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan semua pandangan mata-mata ini. Allah berikan pendengaran untuk disyukuri. Allah berikan tangan untuk disyukuri. Allah berikan kaki untuk disyukuri. Seluruh badan ini untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya ketika kita berwudu untuk kita kerjakan salat subuh? Apa buktinya ketika kita berwudu untuk mengerjakan salat zuhur? Apa buktinya ketika kita berwudu untuk kita mengerjakan salat asar? Terus itu lima waktu itu untuk apa? Untuk kesempurnaan amal yang akan dibawa kelak di akhirat nanti. Orang kalau dia setelah mengerjakan sholat zuhur, haram kita berburuk sangka kepada orang itu. Orang yang setelah ia mengerjakan sholat subuh, haram untuk kita berburuk sangka kepada orang itu. Sampai andai kata seorang itu meninggal ba'da sholat asar, ba'da sholat maghrib, husnul khatimah. Itu yang dikatakan keistimewaan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu din agama yang Allah berikan kepada kita untuk kita tafakuri, untuk kita fikirkan. Memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan Allah berarti tafakur. Yang dikatakan tafakur lisa'ah khairu min ibadah asanah. Sedikit kita tafakur itu lebih bagus, lebih hebat, lebih bagus, lebih baik daripada ibadah setahun bighairi tafakur, yang tanpa tafakur. Ibadah terus tapi nggak pernah mikir, akhirnya ngaco. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ini zat yang menciptakan segala macam sifat. Sifat apa segala macam yang aneh, ya sifat apa segala macam yang lurus, sifat apa segala macam yang sesat. Segala sesuatu ini Allah berikan, Allah pertontonkan kepada kita untuk kita memikirkan sesuatu apa itu yang hak, apa itu yang benar, dan apa itu yang batil, untuk kita tafakuri, untuk kita memikirkan. Oh ya Allah, andai kata aku meninggalkan salat subuh itu, zuhur itu, asar itu, maghrib itu, isya itu, ketika Jumat berjamaah itu, Allah akan memberikan azab. Karena kita melihat itu sesuatu yang batil, itu sesuatu yang mahwal hak, dia bukan sesuatu, itu bukan sesuatu yang benar, berarti akan mendapatkan sekiranya apa di akhirat nanti azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah selalu memberikan kita keteduhan di hati di saat kita mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus orang itu melihat matahari di pagi hari, dia katakan alhamdulillah. Jadi nggak hanya cuman apa yang punya dirinya, badannya itu, tangannya itu, kakinya itu, segala sesuatu yang dilihat matanya pun harus disyukuri. Kenapa? Karena Allah masih memberikan rezeki kita melihat matahari di pagi hari. Terus ketika sore dan ketika malam terus tidur, baca doa tidur, bangun tidur, bersyukur alhamdulillahi ahyana. Terus kata setiap waktu, setiap saat sampai kita ketemu ajal. Dan terus begitu itu matahari sudah tidak terlihat lagi di suatu alam barzah, yang di sana roh-roh itu dihisab, dikatakan azabul kubra, azab kubur. Dan terus setelah itu dibangkitkan lagi yaumul ba'ats. Dikatakan ketika dekat-dekat itu hari-hari Jumat, ketika kiamat itu nanti, begitu itu yang dikubur-kubur tadi itu hidup lagi, yaumul ba'ats, hari berbangkit. Dan ketika yaumul Jum'ah itu dikatakan yauman yakunun nasu kal farasil mabthus, ketika di hari itu, di hari Jumat itu Allah hancurkan itu gunung-gunung, wal jibalu kal ihnil manfus, gunung-gunung itu Allah hancurkan, dijadikannya Allah butiran-butiran dari mulai inti-inti dasar tanahnya itu Allah hancurkan. Begitu. Nah kita manusia awaluhu turab, awal pertama kita dari tanah, dibuat dari Nabi Allah Adam alaihissalam, beranak keturunan sampai kita ini. Terus apa akhiruhu hisab, kita nggak kembali kepada tanah, kita kembali kepada alam roh, itu barzah. Kita bagaimana amal kita selama di dunia, dan wajah yang menyelamatkan yang ketika dilihat malaikat Israil alaihissalam dengan senyum. Dan orang yang apa dikatakan mujrim,
qaumul mujrimin, orang-orang ini yang bermuka merengut, bermuka masam ketika bertemu Israil alaihi salam. Nauzubillah, pun malaikat bersangka seperti itu. Allah bergantung kepada bagaimana sangkaan kita. Ana indika abdi, dikatakan aku tergantung bagaimana sangkaan hambaku. Allah mensifatkan kita seperti itu. Dan berarti kalau kita ngerti diri kita, bagaimana kita melihat seseorang itu, kita harus melihat orang supaya kita kelihatan baik di mata orang karena Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beribadah untuk kita dilihat seseorang itu, kita mengerti ibadah, kita seorang yang rajin, yang saleh di mata manusia itu untuk dilihat Allah Subhanahu wa taala itu. Dan andai kata kita mengerti bahwasanya seseorang yang diridhoi Allah itu mendapatkan apa? Jannah, mendapatkan surga. Dan bahkan segolongan orang-orang itu Allah haramkan neraka baginya. Amin. Ini orang yang mendapatkan futuhul arifin, orang mendapatkan apa? Bukaan untuk ia ma'rifat kepada Allah. Dikatakan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah, ketika kita salat subuh itu diarifun Allah, untuk ma'rifat kepada Allah. Yang dilihat apa? Kamaluhu, kesempurnaan Allah, terus jamaluhu, keindahan Allah. Nah, segala sesuatu yang termasuk di saat kita melihat diri kita ini, kita berkaca, lihatlah cermin. Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali mengatakan, kalau kita kepengen lihat diri kita, lihatlah cermin. Wallahi demi Allah, ketika kita mempunyai mata yang masih bisa melihat, di saat kita melihat cermin akan kita melihat wajah kita. Dan itu yang dikatakan hati yang teduh, yang tercermin dari cermin, di dalam cermin itu wajah orang itu. Dan orang yang pandai bersyukur, yang apa selalu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, aku bersyukur kepada Allah Tuhan seluruh alam semesta ini. Dan Nabi Muhammad SAW ini yang dikatakan apa? Yang bisa melembutkan hati kita, yang bisa menghidupkan hati kita. Dan seorang yang memiliki hati yang hidup, yang ia apa? Sudah barang tentu akan mendapatkan beberapa khasiat daripada kehidupan, terutama dalam ia beribadah kepada Allah. Terus ia melihat segala sesuatunya karena apa? Karena Allah, karena Nabi Muhammad SAW. Terus ia mendengar segala sesuatunya karena apa? Karena Allah, karena Nabi Muhammad SAW. Ana madinatul ilmin, Rasulullah mengatakan, aku kotanya ilmu, wa aliyun babuha. Dan Ali bin Abi Thalib mantu Rasulullah SAW ini adalah pintunya. Sahabat khalifah yang keempat ini adalah pintunya. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu yang terkenal apa? Dengan keilmuan awalin wal akhirin. Dari apa? Sesaat Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah SAW wafat, dimandikan Rasulullah, jenazah Rasulullah dimandikan, Sayyidina Ali meminum air jenazah Rasulullah SAW. Seketika itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib memiliki keilmuan awalin wal akhirin, dari awalnya zaman sampai akhirnya zaman. Kenapa bisa begitu? Lidah daripadanya air jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memberkahkan diri Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga apa? Dikatakan hatinya pun yang dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, dikatakan seperti itu. Begitu Sayyidina Ali selama hidupnya dia enggak suka, dia dikatakan belum pernah memandang berhala-berhala di zaman itu, maka dikatakan karamallahu wajha, wajahnya karamah. Berarti seorang yang zahiriyahnya, kita yang terlihat bagaimana kita ini dilihat mata orang, ya karena apa? Harus karena hati kita pun seperti itu, ya karena kalau andai kata kita ngerti diri kita ini, harus ngerti bahwasanya hati akan bisa kotor. Bagaimana yang dikerjakan tangan kita, hati bisa kotor dari apa yang di penglihatan mata kita, hati bisa kotor daripada apa yang kita dengar dari telinga kita. Begitu. Dengarkan maksiat-maksiat yang nggak manfaat, hati kita nggak akan bermanfaat. Kalau ke sesuatu amal-amal yang nggak bermanfaat, hati kita nggak akan bermanfaat. Dan bila hati itu sudah mati, udah terkuburlah hati itu, jasad itu rusak. Dan ketika kembali ke alam kubur mendapatkan hisab, lihat tadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha mantu Rasulullah. Kenapa? Karena ilmu. Karena Nabi mengatakan ana madinatul ilmin wa aliyu babuha. Karena Rasulullah dikatakan kotanya ilmu, karena kita umat daripada Rasulullah kotanya ilmu, karena kita ngerti bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul. Kenapa? Sebagai utusan untuk kita yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Rasulullah
Kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatun finnar. Segala sesuatu yang enggak Nabi kerjakan itu, segala sesuatu yang diada-adakan. Kenapa? Karena segala sesuatu berpulang kepada Allah, berpulang kepada Allah, dan Allah berikan itu wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an Al-Karim, dan segala ucapan Rasulullah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan berarti kita ngerti di saat apa jenazah itu, di saat kita menjadi jenazah itu, kita akan masuk ke alam barzah dan kita terus dimandikan dengan air jenazah itu. Dan setelah kita ngerti bahwasannya Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, dan segala sesuatu yang kita lihat ini, Nabi mengatakan yang enggak kau lihat, yang apa yang kau ada-adakan dari diri kita sendiri itu dhalalah, itu menyesatkan. Wa kullu dhalalatun finnar, yang dari diri kita ini yang menyesatkan. Hatinya ini enggak teduh, hatinya ini enggak ia merasakan sesuatu yang membahagiakan orang, tapi hatinya ini kaku, hatinya ini wa na'udzubillah min dzalik, sampai hatinya mati. Akhirnya ia jauh dari rahmat Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita duduk bersebelah dengan seseorang, tersehebat-hebatnya seseorang itu yang duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita duduk dengan seseorang, itu sebaik-baiknya duduknya kita ketika kita jalas ma'ar Rasul, ketika kita duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dilihat Rasulullah, itu pandangan Nabi, nadratu ilahiyah, hanya pandangan kita karena Allah. Tapi ketika Allah meletakkan pandangan itu kepada dua mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah lainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, terus sampai Ismail bin Ibrahim, sampai Nabi Allah Adam alaihi salam, nasabuhu karimah, dikatakan silsilah keturunan Rasulullah itu karim, mulia, wasiratuhu mustaqimah, dan Nabi Muhammad yang bisa tuntun kita. Dan itulah hati yang dikatakan Allah dekat dengan segala macam khairiyah, kebaikan. Dan orang yang rugi, yang ia hatinya beku, kaku, mati, akhirnya hidupnya gersang, nggak ia merasakan kesenangan hati. Sedangkan berteduh kita di bawah pohon untuk kita nggak menemui panasnya matahari, tapi orang ini malah hatinya ia jauh, bahkan mungkin lebih panas daripada panasnya itu matahari. Akhirnya begitu di akhirat nanti ia kumpul dengan dengan nerakanya. Karena karena firasat yang difikirkan dia sendiri, dan perkara-perkara yang dilakukan seorang yang hatinya ia kaku, hatinya beku, sampai hatinya itu bisa mati. Lah kalau hati mati ini bagaimana? Kalau hati kita mati ini, hati yang udah nggak karuan, itu diri yang pasti rusak, diri akan binasa. Orang kalau hatinya rusak akan menemukan sedangkan hati-hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu munawwar, bercahaya. Sedang hati kita ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bayangkan itu, ya udah nggak bisa dibayangkan lagi. Pikirkan itu bisa ngerusak pikiran. Kenapa? Karena orang yang dilihat Allah, ia mendapatkan keridhaan Allah. Pasti orang itu yang akan membuat hati kita teduh karena keridhaan Allah, karena ridhanya Allah, karena keinginan Allah, karena kehendak Allah. Allah katakan dalam satu hadis qudsi, man lillahi khairan yufaqihu fid din. Tanda-tanda ciri-ciri orang yang Allah kehendaki kebaikan kepada orang itu, ciri-cirinya yang ngerti agama, fakih ngerti agama. Yufaqihu fid din, ia fakih laisal jahil. Ia orang yang ngerti agama, bukan orang yang bodoh. Berarti kalau ada orang bodoh, pasti orang yang bodoh itu bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Rasulullah faqih, karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngerti ilmu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, Ar-Razzaq, Allah Maha memberikan rezeki. Dan seorang di saat diberikannya Allah futuhul arifin. Kenapa? Karena ia kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ia dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara memandangnya mengikuti pandangan, cara memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara mendengarnya mengikuti cara mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti itulah orang yang dikatakan memiliki hati yang teduh. Dan ketika nanti bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada orang tersebut, dan Nabi akan menjadikan orang itu daripada golongannya. Rasulullah mengatakan seperti itu. Sedangkan orang-orang yang jahil, orang-orang yang enggak faqih,
orang yang nggak mau tahu ilmu, yang nggak mau belajar ilmu, nggak mau mengamalkan ilmu. Jadi kita ini punya ilmu sama kita ngamalkan ilmu, lebih afdal ngamalkan ilmu. Walaupun ilmu kita sedikit tapi kita amalkan, itu lebih bagus daripada ilmu banyak tapi nggak diamalkan. Dan apa nanti begitu seseorang itu beramal terus beramal, itu hatinya menjadi hati yang teduh, hati yang apa? Yang ia nggak gersang, yang nggak panas, yang nggak gampang marah. Ini dikatakan nafsu. Kalau hidup kita bebareng sama nafsu, na'udzubillah min dzalik, akhirnya apa? Begitu makan, kebanyakan makan, buang air terus. Kebanyakan minum, buang air kecil terus. Kenapa? Karena nafsunya. Tapi kalau hidup mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu makan sebelum kau kenyang, berhentilah makan. Seperti itu. Berarti apa? Di sana kita diajarin Rasulullah dan Allah yang memberikan pengajaran itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Kenapa kita mengikuti diri kita sendiri di saat kita sudah mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita mengikuti perasaan hati kita, sepertinya ini begini, sepertinya itu begitu? Sebelum kau ungkapkan, sebelum kau bentukkan amal-amal dari hatimu itu, kita pertimbangkan terlebih dahulu, ataukah itu halal ataukah itu haram. Karena andai kata sesuatu yang kita kerjakan itu haram, akan kita mendapatkan dosa yang Allah akan berikan kepada seorang hamba itu lantaran perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Di sana dikatakan apa? Ketika itu kiamat, ketika akhirnya zaman, ketika yaumul jumu'ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dikatakan. Terus di saat itu kita mengharapkan, hati kita mengharapkan ketenangan, hati kita ini mengharapkan. Kita sekarang ini seperti apa hati kita di saat sekarang ini? Kita harus mengharapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang beruntung yang setiap waktu memikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beruntung yang setiap saat menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hatinya selalu dirahmati Allah subhanahu wa taala. Orang yang apa? Yang muhibbur Rasul, yang cinta kepada Rasulullah, laisal mubghidur Rasul, bukan dia benci kepada Nabi Muhammad, naudzubillah min dzalik. Ini orang aneh, orang yang apabila di hatinya benci kepada Rasulullah, aneh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad enggak mempunyai sifat itu. Aneh ya, berarti di golongan orang-orang yang membeghidun, yang membenci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita enggak diajarkan begitu. Kita harus apa? Kita harus mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena untuk kita memahami ilmu daripadanya Nabi Muhammad SAW, kita harus cinta kepada Rasulullah. Hubbur Rasul, kita harus cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu hati yang apa? Yang memang rahmat tinggal di hatinya, yang memang kesenangan itu ada di hatinya. Memandang dengan pandangan teduh, mendengar dengan sesuatu apa yang segala sesuatu ada radar di telinganya. Di saat ia mendengar sesuatu yang enggak enak, yang pahit, yang asam, yang keruh, ia akan apa? Akan ada filter di sana. Dan sinyalnya kepada Nabi Muhammad kuat. Dan apa pikirannya selalu memikirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mendapatkan keberuntungan yang Allah katakan, ia melakukan faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah, karena ia melakukan kebaikan itu, sesungguhnya ia disayang Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya ia didengar apa munajahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa diantaranya? Hukukul walidain. Kita harus apa? Birrul walidain, taat kepada kedua orang tua. Dan apa? Menghormati yang tua-tua. Kenapa? Karena yang tua ini lebih lama hidupnya daripada kita. Jangan ngukur-ngukur ukuran segala sesuatu pakai akal kita, tapi apa? Lihatlah orang yang lebih umur daripada kita untuk kita mendapatkan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, keridhaan itu. Kenapa kita dilahirkan? Karena dikandung seorang ibu. Kenapa kita Allah matikan? Karena wallahi pasti seorang itu bertemu malaikat Israil alaihi salam sehingga dicabut nyawanya, dimasukkan itu ke alam barzah. Dan kita meyakini, kita yakin, oh ini diantara apa? Terus kita bingung memikirkan, oh ini yang dikatakan azab, oh ini yang dikatakan nikmat, oh ini kata seterusnya. Allah yang menentukan segala macam itu. Karena apa? Nah, itu yang kita pelajari selama hidup kita. Sedang orang yang lebih tua dari kita lebih ngerti apa segala sesuatunya pasti daripada kita. Kenapa? Karena itu yang Allah tentukan, apa? Yaitu akal kita manusia. Berarti kalau kita nggak bisa bedakan orang yang lebih tua daripada kita nggak berakal. Ya nggak berakal ini sesuatu yang kadang aneh ya, sesuatu yang aneh nih. Dia itu kerjaannya makan,
beranak, apa segala macam, binatang, ya hayawan begitu. Tapi kalau manusia kan enggak, ya dia harus punya pikiran, harus ngerti mana yang baik dan mana yang batil dan mana yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.